Selamat pagi dan salam sehat selalu. Semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kami akan menyampaikan materi terkait bagaimana cara skill dan teknik dalam melakukan wawancara. Semoga materi ini bermanfaat di lingkungan kerja Anda. Siapa yang akan Anda rekrut? Lima faktor terpenting yang dipertimbangkan pewawancara saat merekrut yaitu sebagai berikut. Pengalaman kerja, 36%, first impressions of the candidate atau kesan pertama kandidat saat diwawancara, 24%, pendidikan, 12%, professional qualifications, 10%, referensi, 9%. Wawancara adalah proses yang paling banyak digunakan untuk menyaring pelamar kerja. Mereka memberikan informasi paling langsung tentang latar belakang, kepribadian, dan keterampilan kandidat. Tujuan wawancara adalah untuk menerima tawaran pekerjaan. Umumnya, wawancara berarti pertemuan pribadi antara orang-orang ketika pertanyaan diajukan dan dijawab. Wawancara bisa dilakukan untuk menemukan orang terbaik dalam mengisi posisi suatu jabatan pekerjaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses wawancara dari sisi kandidat yang Anda seleksi. Bisakah kandidat tersebut melakukan pekerjaan yang Anda tawarkan? Hal ini berkaitan dengan keterampilan, kemampuan, kualifikasi kerja yang Anda butuhkan. Apakah kandidat Anda memiliki minat, sikap dan motivasi dalam melakukan pekerjaan tersebut? Penting diketahui bagaimana karakter kepribadian calon kandidat Anda. Dalam proses seleksi, wawancara berfungsi sebagai berikut: memverifikasi informasi yang diperoleh melalui formulir aplikasi dan tes, membantu memperoleh informasi tambahan dari pemohon jika tidak tersedia, memberikan fakta dan informasi yang diperlukan kepada kandidat tentang pekerjaan dan organisasi, membantu membangun saling pengertian antara perusahaan dengan kandidat dan membangun citra perusahaan. Jenis-jenis wawancara yang bisa Anda lakukan yaitu, wawancara dasar atau tradisional wawancara. Biasanya dilakukan dengan mengundang kandidat langsung datang ke perusahaan untuk interview. Anda dapat melakukan sirkuler interview ke beberapa user. Wawancara melalui telepon atau media online, dapat memudahkan Anda dalam melakukan proses interview secara jarak jauh dan mungkin bisa lebih menghemat biaya untuk kandidat yang lokasinya jauh. Panel interview atau grup interview dapat Anda lakukan jika Anda ingin merekrut tenaga kerja dalam jumlah besar dengan menggunakan 4-5 interviewer. Tahapan wawancara: lakukan ice breaking. Dalam melakukan ice breaking, lakukan salam pembuka. Menciptakan kesan pertama yang positif dan lakukan obrolan ringan kualifikasi pribadi dan minat posisi. Tanyakan kemampuan, keterampilan, dan pengalaman kerja, dan prestasi kerja yang didapat organisasi dan posisi berkait. Pada bagian cobalah Anda tanyakan mengapa dia ingin bekerja di perusahaan ini dan apa yang dia ketahui terkait dengan posisi yang dilamar. Lalu Anda bisa menanyakan apakah kandidat bersedia kerja di seluruh lokasi perusahaan. Persiapkan jawaban dari pertanyaan kandidat. Pada umumnya kandidat akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan informasi perusahaan. Close up dan follow up di sini maksudnya adalah bagaimana Anda dapat menutup dan merangkum hasil wawancara Anda dan bagaimana follow up tindak lanjut dari proses yang Anda lakukan. Perhatikan jangka waktu kapan Anda perlu melakukan wawancara lanjutan jika proses masih berlanjut. Salah satu teknik interview yang paling digunakan adalah konsep STAR. Mari kita pahami konsep STAR sebagai berikut. Situation: mencoba melihat bagaimana kandidat dapat memberikan gambaran situasi, masalah, atau isu yang pernah dia dapatkan. Task: melihat bagaimana kandidat menjelaskan tugas tanggung jawab yang pernah dilakukan dan bagaimana dia memecahkan masalah di pekerjaannya. Action: melihat bagaimana kandidat mengambil langkah-langkah dalam menghasilkan solusi. Result: melihat gambaran hasil positif dari hasil yang telah dicapai oleh kandidat atas pekerjaannya. Tips sukses dalam melakukan wawancara yaitu, wawancara adalah proses dua arah. Dalam berinteraksi selama wawancara tidak boleh ada pihak yang selalu mendominasi dalam pembicaraan. Jangan pernah memberikan jawaban yes or no. Anda lebih baik mendengarkan apa saja yang disampaikan oleh kandidat. Dengarkan baik-baik dan bereaksi atas jawaban dari pertanyaan Anda. Pastikan kembali jawaban dari pertanyaan yang Anda tanyakan jika Anda belum memahaminya. Gunakan contoh spesifik dalam memberikan pertanyaan agar kandidat Anda mudah memahami apa yang Anda tanyakan. Be positive.
Berpikirlah positif terkait apa yang Anda tanyakan dan jangan terlalu dini melakukan judgmental atau menilai terlalu dini. Tips sukses wawancara dari sisi kandidat, berpola pikir seperti pemilik. Dengan begitu Anda memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi pada pekerjaan Anda. Jangan mengkritik atasan atau rekan kerja sebelumnya, karena akan menimbulkan image buruk bagi diri Anda. Waspadai pertanyaan yang menjebak, karena interviewer biasanya akan terus mencecar Anda untuk mendapatkan jawaban. Pertahankan profesionalisme Anda. Bersiap-siap untuk hal yang tidak terduga. Interviewer umumnya sering menanyakan apa yang tidak Anda antisipasi. Perhatikan bahasa tubuh Anda. Bahasa tubuh dapat memberikan dampak dari hasil interpretasi interviewer selama proses wawancara. Berpakaianlah dengan rapi dan sopan, karena dengan hal ini akan mencerminkan diri Anda. Hal-hal yang bisa simpulkan bagaimana body language kandidat Anda. Perhatikan kesan pertama kandidat Anda. Apakah dia memberikan kesan positif atau tidak? Apakah dia terlihat relaks selama melakukan wawancara? Apakah kandidat Anda menggunakan pakaian yang sopan dan nyaman? Apakah kandidat Anda lebih mudah senyum dan sering melakukan kontak mata selama interview? Apakah selama wawancara kandidat Anda terlalu sering berpindah-pindah atau merasa tidak nyaman? Apa sajakah yang memberikan kesan buruk pada kandidat saat diwawancara? Penampilan pribadi yang buruk, tidak rapi, kucel dan sebagainya, bersikap negatif, sering mengelak, menggunakan alasan tertentu, kurangnya minat dan antusiasme selama wawancara, kurang persiapan dalam menghadapi wawancara, pengetahuan kurang, tidak mampu memberikan contoh konkret dalam menjawab pertanyaan, berorientasi pada uang dan reward. Tak jarang kita sering mendapatkan kandidat yang terlalu money-oriented selama proses wawancara. Perencanaan karir yang buruk. Kandidat tidak memiliki perencanaan karir. Itu bisa ditunjukkan dari pengalaman kerja sebelumnya. Gaya busana seorang kandidat dapat mencerminkan karakter kepribadiannya dilihat dari apakah dia memakai pakaian yang rapi. Sangat memungkinkan dia menggunakan jas saat wawancara. Apakah sabuk dan sepatunya sama? Apakah kandidat Anda memakai dasi dengan pola rumit atau terlalu banyak warna? Apakah dia memakai perhiasan umum seperti jam dan cincin, atau lebih dari itu? Dan yang terakhir, apakah potongan rambutnya terlihat rapi? Lalu bagaimana Anda menilai gaya busana dari kandidat wanita? Apakah dia memakai jas atau gaun? Jika dia memakai rok harus bertemu di bagian atas lutut atau lebih panjang? Apakah dia memakai perhiasan seminimal mungkin? Apakah make up yang dia pakai lebih kelihatan fresh, simple dan menarik? Apakah kandidat memakai parfum dengan aroma kuat? Berikut adalah beberapa pertanyaan wawancara standar yang dapat Anda gunakan. Maukah Anda memberitahu saya tentang diri Anda? Apa kekuatan terbesar Anda? Apakah kelemahan terbesar Anda? Di mana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun? Bagaimana dengan posisi ini yang menurut Anda paling menarik? Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan kami? Mengapa kita harus mempekerjakan Anda? Hal-hal yang bisa Anda sampaikan selama proses wawancara. Apa harapan Anda terhadap karyawan di perusahaan Anda? Apa kekuatan dan kelemahan organisasi Anda? Jelaskan hari-hari biasa pada pekerjaan di posisi ini. Hindari bertanya tentang gaji dan tunjangan. Pada sesi akhir wawancara, jangan lupa mengucapkan terima kasih atas waktu Anda. Saya menghargainya dan saya akan menginformasikan Anda tentang hasilnya. Terima kasih dan sampai jumpa pada materi selanjutnya.